Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Kamis malam ini tanggal 24 Oktober 2024. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Minggu depan sudah adalah hari yang terakhir bulan Oktober 31 minggu depan. Dan selalu saya ingatkan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Ingat, minggu depan 31 Oktober adalah yang terakhir di bulan Oktober. Kita dipelihara sama Tuhan. Semua di dalam keadaan sehat. Ingat Bapak Ibu, sehingga nanti kalau minggu depan saya bicara demikian, berarti berlangsung sudah 1 minggu. Kalau minggu depan kita tanggal 31 Oktober, saya berkata, hari ini 31 Oktober, ingat waktu minggu lalu saya katakan minggu depan, berarti sudah berlangsung 1 minggu. Maksudnya waktu begitu cepat berlalu, supaya kita sadar makin hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Makin hari kita mau setia sama Tuhan. Selalu kita menjaga keselamatan. Pelihara, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena apa saudara? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Supaya hari-hari kita seperti gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri kita. Tidak boleh sembrono dalam hidup ini. Ya, tidak boleh carelessly. Tapi mari kita mempersiapkan diri kita berjumpa selalu dengan Bapa kita Yesus. Kalau kita selalu berjumpa dengan Yesus, kita diingat sama Bapa kita Yesus. Seperti kalau kita berjumpa tiap hari dengan Bapak Presiden, atau berjumpa tiap hari dengan orang yang kita cintai, kita hormati, tentu kita diingat. Dan kita tidak boleh berbuat salah. Kalau orang yang terhormat memberikan kepercayaan buat kita harus jaga kepercayaan, supaya hidup kita selalu diingat baik, kehidupan kita layak berkenan terlebih dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakub Ramarkan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory, jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Sebab di dunia ini tidak ada jalan yang sempurna. Jalan yang sempurna hanya kita dapati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalan dari Allah, haleluya, jalan yang sempurna, haleluya, Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan dari Allah, haleluya, jalan yang sempurna, haleluya, Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam kitab Samuel pasal 22 ayat 31, demikian firman Tuhan, haleluya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin, haleluya. Jalan dari Tuhan Yesus, haleluya. Dialah Allah yang sempurna, ada hidup kekal, amin. Bapakku Yesus tuntun hidupku sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya
padamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Ampunilah semua dosa salahku. Roh Kudus tuntuni hidupku Bapa, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak berjalan kepada-Mu dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Amin. Haleluya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. Aku mau selalu setia dan taat pada firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan. Aku lapar hauskan firman-Mu Bapa. Ampun. Aku adalah orang berdosa, tapi hanya oleh rahmat dan anugerah-Mu hidupku dibenarkan, sehingga aku bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita dari hari demi hari, tanggal demi tanggal, jam demi jam, bahkan menit, bahkan detik kita dipelihara sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari selalu rutin tiap pagi kita baca firman Allah. Tiap malam kita baca firman Allah. Selalu kita sediakan waktu untuk Tuhan Yesus. Sebab hidup ini berasal dari Dia. Hidup ini Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus yang menciptakan segala-galanya. Tuhan Yesus Bapa kita yang sangat kita cintai. Dia selalu pelihara hidup kita. Kita bisa bernapas, bisa bekerja, bisa pelayanan, bisa kembali kumpul dengan keluarga. Bapak Ibu dalam perjalanan selamat, tidak ada rintangan apapun. Saya juga di dalam pelayanan selamat, di dalam pimpinan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini bukti nyata kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, mari kita mencintai Yesus. Amin. Jalan Tuhan sempurna. Firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Samuel 22:31, adapun Allah jalannya sempurna, sebab sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita senantiasa dekat dengan firman Tuhan. Itu jalan Tuhan sempurna hanya di dalam Dia. Amin. Karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus yang sempurna. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus yang sempurna kalau hidup kita tidak beres? Selagi kesempatan masih ada, mari Bapak Ibu ya. Makanya penting kita pagi malam selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya kalau kita jalan menyimpang, kita diingatkan dengan firman Tuhan, kita jalan lurus kembali.
Biar hari-hari kita makin dewasa berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan ya malam hari ini terus rutin. 1 Korintus pasal 6. Puji Tuhan, kemarin kita baca 1 Korintus pasal 5 ya. Sekarang udah selesai pasal 5, sekarang pasal yang ke-6 Saudara ya. Ayat 1 sampai 11. Berkata mencari keadilan pada orang yang tidak beriman dan ingat bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil sempurna. Oke, saya tergerak tadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan belum berdoa. Nangis dulu saya bersama Tuhan berdoa. Minta nyanyi apa Tuhan, lagu apa, selalu saya tanya sama Tuhan. Setiap firman yang sebelum saya terangkan, saya baca terlebih dahulu Saudara. Harus saya paham, minta pengertian dari Tuhan. Ayat yang pertama, apakah yang ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Nanti memang dibagi dua soal manusia ini Saudara. Ada orang benar, ada orang tidak benar. Antara orang kudus dan orang tidak kudus. Ya, seperti di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya, hidup ini sebuah pilihan. Yang mau pilih dosa atau mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pilih dosa atau tidak pilih dosa. Ada hitam, ada putih. Ya, ada kanan, ada kiri. Ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Ya, jadi harus kita pilih. Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, ialah biar terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Ini bagian kiri. Ya, jahat, cemar itu adalah, mohon maaf, ada kambing, ada domba, ada kiri, ada kanan. Ini yang sebelah kiri, Saudara. Ya. Dan barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar ia terus mengadu kasih benar dan kudus. Saya pilih ini, benar dan kudus sebagai domba Tuhan. Ada kiri kanan. Tertulis di dalam Matius 25. Coba ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kiri itu adalah, mohon maaf, ini firman Allah katakan kambing. Yang sebelah kanan adalah dombanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu berbeda, mohon maaf, jadi kambing itu domba. Ini firman Allah, bukan saya ini. Firman Allah. Ya coba nih, ya saya mau baca dari ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa termasuk kita akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dulu kita adalah kambing-kambing, tapi kita sudah dipanggil pilih Tuhan menjadi dombanya Tuhan. Diambil nanti, memisahkan domba, mana domba-domba, mana kambing-kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan. Nah ini sudah domba-domba kita. Mau Bapak Ibu jadi dombanya Tuhan, saya mau jadi dombanya Tuhan. Ada ditempatkan sebelah kanannya ini tuh. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, coba nih. Dan kalau sebelah kanan, dan raja itu kan berkata kepada mereka yang sebelah kanan, sebelah kanan domba-dombanya Tuhan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Jadi artinya Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita domba-dombanya Tuhan. Saya sebagai dombanya Tuhan pasti sudah disiapin Tuhan. Dari saat ini Bapak Ibu mari. Demikian juga yang kambing 41, lihat ini saudara, 41 kambing ini, mohon maaf, di sebelah kiri. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kiri tadi lihat kambing, kanan kan domba. Nyala daripadaku, hai kamu orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Ini iblis, malaikat-malaikatnya, teman-temannya iblis semua itu. Ya. Termasuk mereka orang fasik yang tidak taat kepada firman. Ampun, dalam nama Yesus dijauhkan Tuhan. Ya, tapi Bapak Ibu bersama, ayo kita menjadi domba-dombanya Tuhan, ada di sebelah kanan, mewarisi kerajaan surga. Maka jelas di sini, ya, di sini bukan pada orang kudus, ya. Mari kita menjadi orang kudusnya Tuhan, ya. Kita mau cari keadilan dan apa, jangan berselisih. Soal kalau ribut-ribut adalah cari damai. Di sini katakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, suka ribut karena jemaat Korintus sombong, banyak orang kaya merasa dirinya hebat, maka seringkali itu berselisih. Maka Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, termasuk buat kita semua, jangan selalu suka cari ribut, di gereja ribut, di rumah tangga ribut, jangan. Dengan orang suka ribut, jangan. Mari kita memiliki karakter Kristus.
kita menjadi orang kudusnya Tuhan, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi orang dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara yang tidak berarti? Sudahlah, kita ada urusan kecil-kecil, kita tidak usah dipersoalankan. Urusan tidak berarti, tapi kita mencari perkara yang kekal. Maka pentingnya Bapak Ibu saat ini, sibuklah di dalam lain pekerjaan Tuhan. Sibuklah di dalam mencari firman Tuhan, supaya hidup kita makin dibentuk sama Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara biasa dalam hidup kita sehari. Oh, perasaan sehari kecil. Suatu hari kata firman Tuhan, kita orang kudusnya Tuhan menghakimi malaikat. Coba nih. Karena apa, saudara? Karena kita diciptakan berharga di mata. Tidak ada ayat Alkitab malaikat diciptakan berharga dan mulia. Nggak ada. Yang diciptakan dalam manusia berharga dan mulia. Dan kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Aku katakan untuk memalukan kamu, tidakkah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara saudara-saudara? Mari kita berhikmat sama Tuhan. Yaitu perkara kecil udahlah, nggak usah dipersoalankan, ya. Tapi kita mencari perkara besar, yaitu firman Allah. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, yang telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya mengalah, saudara, ya. Dianggap tidak adil, ya sudahlah, dengan orang-orang dunia, ya, mengalah, ya. Lebih bagus mengalah kita, ya, karena kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Kita tidak mau campur dengan mereka-mereka yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, tapi kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Lebih bagus. Mengapa tidak lebih suka dirugikan? Udah, mengalah saja. Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, hal itu kamu buat terhadap saudara. Coba, justru orang Kristen banyak yang berbuat tidak adil. Harusnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harus mengalah. Mari ini, wow, banyak yang nggak benar, saudara. Mari kita bertobat, saudara. Tidak boleh demikian atau firman Tuhan. Atau tidak tahu ke kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Oh, yang jelas kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, ya, tidak masuk dalam kerajaan surga. Kalau ingat Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, ya, hidupnya senantiasa, ya, mencari dunia, ya, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Jangan sesat, kata firman. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburit, pencur, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah ini. Coba nih, ini firman jelas. Maka dijauhkan dari Tuhan setiap kita orang yang tidak berkenan sama Tuhan seperti ini. Ayat 11 yang terakhir. Dan berapa orang di antara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, amin. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam roh Allah kita, amin. Bahwa kita ciptaan Kristus menjadi ciptaan yang baru. Supaya suatu hari kerinduan kita masuk dalam kerajaan surga, saudara. Ini menjadi kerinduan kita. Maka kita berjalan di jalan Tuhan yang sempurna. Mari, seperti dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang sama, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita hidup baru dalam Kristus. Perkara kecil udahlah kita ngalah, ya, tidak mau dirugikan, jangan. Tapi belajar kita mau selalu hidup di dalam kasih Kristus. Ya, tunjukkan bahwa kita punya nilai tambah, added value, bahwa Kristus seperti Yesus mengalah. Kalau Yesus tidak mengalah, tidak disalib Yesus, habis kita, hancur kita. Tapi Yesus menjadi teladan yang sempurna. Dia mengalah, dia taat sampai dia mati dan sekali salib. Demi apa? Demi teladan yang sempurna buat kita, supaya kita menjadi ikuti teladan Kristus, yaitu kita belajar hidup di dalam kasih, mengalah. Jangan suka ribut sama orang. Saya dengan istri juga tidak mau ribut, ya. Jadi suka mengampuni, suka minta maaf, hidup di dalam kasih, hidup di dalam perdamaian. Bukan dalam ribut-ribut melulu. Jangan. Di gereja suka ribut, pendeta dilawan, semua dilawan. Jangan, ya. Jangan sombong, tapi malah kita takut sama Tuhan. Lebih bagus adalah perkara kecil tidak usah kita anggap, tapi kita mencari perkara besar. Carilah jalan Tuhan yang sempurna, supaya suatu hari kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ucaplah dari Allah, jalan yang sempurna, benar.
Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Carilah perkara yang kekal, berjalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung pada. Mari kita mau berlindung pada Yesus. Orang berlindung pada Tuhan adalah orang yang berhidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, dekat dengan Yesus, intim dengan Tuhan. Janji Tuhan dalam Mazmur 25:14, orang yang bergaul karib dengan Tuhan ada janji Tuhan. Janji Tuhan akan berikan para orang bergaul karib. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin, haleluya.